pada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang agung, dan pengikutnya yang selalu menjaga imannya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada penyampaian sedekah yang diatasnamakan almarhum Bapak Tanjung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah karunia yang sangat besar yang tidak dapat ditandingi, yaitu karunia iman dan Islam, dan juga nikmat karunia Allah yang berupa iman, Islam, dan kesehatan itu. Pada siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Jami Al-Huda untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Jum'ah tentang perintah sholat Jumat yang diperintahkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Tanpa adanya iman di hati seseorang, maka tidak akan bisa datang ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang yakin dan iman kepada Allah, sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Dan suatu amal akan diterima oleh Allah apabila dilandasi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk bersegera melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah yang paling baik adalah melaksanakan ibadah sholat. Karena ketika kita melaksanakan ibadah sholat, berarti kita sedang berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalkanlah aktivitasmu, jual belimu, pekerjaanmu, apapun namanya, tinggalkan. Karena melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik jika kamu mengetahui.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat merupakan wujud dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib akan menyampaikan tentang membangun ukhuwah Islamiyah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Rasulullah SAW adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di antara umat Islam yang diikat dengan akidah. Kita di sini hadir untuk menyembah Allah dari macam daerah yang berlainan, dari suku yang berlainan, bahkan kita tidak saling mengenal, tapi kita di sini untuk menuju rahmat Allah, ridha Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, siapapun yang menyatakan diri beriman kepada Allah, maka dia adalah saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara. Maka apabila ada di antara mereka berselisih, maka damaikanlah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah yang dibangun Rasulullah SAW pada saat beliau hijrah ke Madinah. Kelompok muhajirin, yaitu orang yang datang dari Mekah, dan Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang asalnya tidak mengenal, tidak ada hubungan darah, bahkan mereka berasal dari berbagai suku Arab yang berlainan, disatukan oleh beliau dalam sebuah ikatan yang sangat kuat, yaitu ukhuwah Islamiyah atau akidah. Persaudaraan semacam ini akan menghilangkan kefanatikan kelompok, tidak memandang perbedaan kaya atau miskin, atasan atau bawahan, dan tidak mengenal ras diskriminasi. Persaudaraan yang diikat dengan akidah senantiasa mampu mempersatukan umat dari berbagai penjuru. Inilah rahasia kekuatan umat Islam, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang utuh, laksana bangunan dan pilar-pilarnya yang kuat dan kokoh. Dalam sebuah hadis yang sanadnya dari Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang matan hadis itu artinya sebagai berikut: sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin lainnya bagikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Sambil beliau Rasulullah menyilangkan jari jemarinya seperti ini, karena kekuatan seorang mukmin seperti bangunan. Dalam riwayat lain beliau juga bersabda, perumpamaan orang-orang beriman di dalam cinta dan kasih sayang, mereka adalah seperti tubuh. Jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka anggota tubuh lainnya akan memberikan kesetiaannya kepadanya dengan bergadang atau susah tidur dan juga demam. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah adalah pilar utama yang dibangun pada awal perjuangan Islam. Tanpa ukhuwah, umat Islam tidak akan bisa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Umat Islam tidak akan bisa membangun peradaban manusia yang bermartabat. Sejarah telah membuktikan dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun
Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan hijrah di Madinah selama 10 tahun, kemudian beliau wafat. Islam berkembang secara pesat di bumi Jazirah Arab dan menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, yang semua itu tidak lepas dari ukhuwah Islamiyah atau persatuan umat. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, persatuan dan kesatuan umat Islam sangatlah penting. Oleh sebab itu, ukhuwah Islamiyah harus betul-betul kita jaga. Jika tidak, maka kita akan mudah terombang-ambing seperti buih di tengah lautan, sehingga musuh-musuh Islam dengan mudah melenyapkan agama yang hanif, agama yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang meneruskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang lurus, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjadi seorang muslim, maka hilangkanlah perbedaan suku dan warna kulit, lenyapkanlah perbedaan ras dan jauhi fanatisme golongan. Kita memang diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, namun kita adalah satu akidah, satu keyakinan, dan satu ikatan. Perbedaan itu bukan untuk dibedakan, tetapi perbedaan itu untuk disatukan. Perbedaan itu memang sengaja diciptakan oleh Allah agar kita saling mengenal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu marilah kita perkuat kembali ukhuwah Islamiyah. Persoalan umat Islam akan mudah kita selesaikan kalau kita memahami kaidah ukhuwah persaudaraan Islamiyah dan membina ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu bahwasanya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah perbedaan atau apabila mereka berselisih, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun kemarin telah ada pada tanggal 28 Oktober, di mana 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda, di mana 93 tahun yang lalu Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, yaitu pada tahun 1928, mereka bersatu. Mereka berbagai dari kalangan, dari suku, bangsa, dan etnis, tetapi mereka bersatu untuk berjuang untuk mengusir para penjajah. Dan itu pun diperingati untuk sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana kita kenal isi dari Sumpah Pemuda tersebut, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Ini adalah suatu realisasi dari perintah Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu bahwa umat Islam harus bersatu dan Indonesia dapat merdeka karena adanya persatuan antar umat, persatuan ulama dan juga TNI dan juga masyarakat, semuanya saling bahu-membahu dalam berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, sama-sama untuk saling mencintai antar sesama, karena Muslim dikatakan oleh Rasulullah bagaikan satu tubuh dan bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu memberikan kekuatan iman kepada kita, Islam kepada kita, dan juga memberikan kesehatan, memudahkan dalam segala rizki, dan juga Allah karuniakan kepada kita jalan yang lurus sehingga selamat di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la usran illa yasarta wa la jahlan illa alimta wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan ya laka bi ridha min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darki syaqwa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma khfina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkuru 'ala dzikrikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus